Alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Karena ini adalah forumnya para guru sekolah alam, maka yang saya paparkan nanti itu adalah pengalaman menjalankan pertanian regeneratif. Ini istilah yang sekarang lagi ngetren gitu di dunia pertanian yang ramah lingkungan atau rahmatan lil alamin. Tetapi karena para guru adalah dari pengalaman menjalankan hidup regeneratif lifestyle menjadi enrichment and deeper valuing core value dan metode belajar sekolah alam. Jadi saya enggak malam hari ini tidak kemudian semata-mata membuka apa sebenarnya pertanian regeneratif atau permaculture itu, tetapi adalah hasil dari ini ya, sensing and mindfuling terhadap itu untuk core value dan metode belajar sekolah alam. Nah, ini adalah hasil renungan bahwa belajar bersama alam dengan core value-nya ini saya ambil cuma 2 core value-nya, itu insya Allah berpeluang untuk membangun profil manusia. Nggak tahu ini abad berapa. Kalau yang 4 itu abad 21 lah, ini saya 6 kok, 6, 7 malah itu. Ya, kalau abad 21 itu kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Nah, berdasarkan renungan dan praktek dari menjalani, sebenarnya kalau kita ambil Quran bukan regeneratif, tetapi hayatan thayyibah. Itu hayatan thayyibah lebih bernuansa langit gitu ya kalau hayatan thayyibah, tapi biar tidak terlalu kelihatan langitan gitu. Dari regeneratif itu gitu. Nah, itu bertambah dengan continuous improvement, kemudian kontributif, kemudian spiritual atau surga. Jadi dengan belajar bersama alam dan core value sekolah alam, insya Allah kita akan membangun diri kita dan generasi yang akan kita cetak untuk ini ya, 7, jadi 6C, 1S, bukan hanya 4C. Nah, satu-satu kita lihat. Ayo berikutnya. Nah, komunikatif. Ini yang tadi ada bicara tentang merdeka belajar. Itu komunikatif ala belajar bersama alam dan logika dan core value sekolah alam, maka melalui tadi buah dari itu tadi yang komunikatif itu, maka kemudian merdeka belajar akan kita alami. Mengapa bisa? Itu adalah ini, ketika mereka ini beraktivitasnya sesuai dengan pilihan, kalau bahasa Koreanya syakilah, kemudian mereka menarasikan kegiatannya sesuai syakilahnya. Jadi memilih yang ditelaah, kemudian mengkomunikasikan yang ditelaah, atau dalam saya ini saya bahasakan menarasikan berbasis bakat itu berbasis minatnya.
Jadi yang senangnya adalah membuat visual communication, maka kemudian dia mungkin bikin komik. Misalnya kalau yang dibahas itu adalah tentang ada sign principle di dalam benda yang dipelajari itu, maka kemudian dia menjadi bisa mengkomunikasikannya merdeka untuk membuat komik apa itu namanya ya, komik pengetahuan, ilmu pengetahuan, komik ilmu pengetahuan ya itu. Nah kayak begitu. Tapi kalau yang sukanya adalah membuat olah kata, mungkin puisi dan mungkin syair lagu, silakan. Tetapi ada yang membuatnya itu gaya ilmuwan, naratif, deskriptif, silahkan. Begitu. Tapi ada yang sukanya adalah bercerita, storytelling, menceritakan pengalamannya, silahkan bercerita. Dan bukti otentiknya, yang tadi yang bisa written evidence, yang kemudian kalau storytelling atau kemudian orasi, ya silahkan direkam. Gitu. Pakai, sekarang ada teknologi merekam kan? Itu, dan itu nanti kalau dikumpulkan dari kegiatan-kegiatan menjadi portofolio. Nah itulah merdeka belajar yang berbasis core value dan itu berbasis dengan pengkayaan dari Allen's Principle, itu Syakilah itu. Nah itu jadilah kalau itu berjalan terus maka kemudian kompetensi komunikatif akan coba kalau itu dilakukan mulai kelas 3 SD begitu ya. Itu. Maka terus kelas 3 bulan pertama, bulan kedua terus begitu. Itu akan menjadi evidence dan laporan kita kepada orang tua siswa. Berikutnya itu komunikatif. Sekarang kritis. Ya. Kritis itu ya. Ini yang gampangnya itu adalah identifikasi informasi tersurat, tersirat melalui proses berpikir induktif dan deduktif. Ini adalah maksudnya ada berdalil, dan dalilnya adalah pengetahuan. Misalnya melihat daun warnanya hijau, di balik daun yang hijau itu secara ini ada apa di balik itu? Apa ada yang hijau, ada yang menguning dan kemudian menjadi. Nah pertama itu tak tulis ya, interaksi dengan objek ciptaan Allah. Nah, observasi indrawi dulu, ya itu yang didapat apa interaksi indrawi? Informasi tersurat. Jadi deskripsi apa adanya yang diindra. Nah, ya kalau kalau misalnya yang diraba daun talas akan ketemunya akan berbeda kalau yang diraba adalah daun singkong. Itu. Nah kemudian kok daun talas seperti ini, maka kemudian identifikasi informasi tersuratnya dapat, kemudian berlogika, bernalar, ya, olah nalar, ya, berpikir yang kemudian, nah fasilitatornya kalau misalnya pas itu yang dibahas adalah pohon talas, maka kemudian bisa ilmu pengetahuan tentang talas, daun talas itu yang diantaranya ada lapisan lilin. Itu. Nah, kemudian yang tersirat dengan adanya lapisan lilin terhadap talas itu bagaimana? Nanti akhirnya bagaimana anak-anak kalau tersinari matahari dengan adanya seperti ini? Nah, matahari, sinar matahari itu menguap, dibahas begitu ya. Nah, itulah yang namanya kalau itu berulang-ulang bisa menangkap apa yang tersirat dari sesuatu yang tersurat, itu akan menjalankan perintah Allah, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sama'a
wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka nanti kemudian insya Allah kalau terlatih begini, maka kita akan mengupgrade diri kita dan generasi yang akan datang, tidak hanya sekedar rame-rame menjadi follower. Itu buang tuh kebiasaan hanya just follower. Kalau kita latih untuk berpikir kritis, karena itu akan betul-betul terbiasa berkarakter untuk bisa melihat, dan itu adalah bahasa Al-Quran yang tertinggi. Tersirat itu tadi dalam pembukaan saya itu surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu, Rasulullah itu diutus itu kecuali mengajarkan Alkitab, itu juga mengajarkan Al-Hikmah, dan itu menjadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Robbi habeli wa al-hikni bisolihin. Dan hikmah yang dihasilkan oleh Nabi Ibrahim itu diangkat sedemikian rupa yang menjadi apa? Menjadi rukun Islam dan rukun dari rukun itu. Hadiah Allah di dunia mengerikan tuh buat Nabi Ibrahim. Kalau kita bisa mendapatkan itu, tertinggi dari tersirat itu adalah hikmah itu. Nah, orang yang kemudian jadi ahlul hikmah itu, kalau Nabi Ibrahim kan Robbi habli hukman wa al-hikni bisolihin waj'ali lisana sidqin. Jadi menjadi fil akhir, jadi menjadi inspirasi sepanjang sejarah. Dan betul Nabi Ibrahim menjadi apa? Nah, inspirasinya ini diangkat oleh Allah. Itu hadiah itu ketika hikmah itu dihasilkan, maka menjadi rukun Islam dan rukun dari rukun Islam. Gitu, luar biasa. Ya kita nggak bakal sejauh itu ya dalam itu, tetapi mari kita tiru. Kritis itu seperti itu. Gitu. Nah lanjut, tadi kan ada 6 kan, nah, baru ini. Nah terus kemudian ini contoh kritis. Itu daun-daun itu kan